100.000 yen per biji. Ini. Udah masing-masing 2 ya. Lagi Contoh apa? sini masuk. Nah, masing-masing dilarutkan ya. Masih ada endapan kan? Belum larut ya. Ya, ini kita ambil. Kemudian ini dia kan organik. Iya. Anorganik ini. Oh, berarti ini. Iya. Ya. Organik. Dulu terlarutkan. Belum begitu larut ya? Larut enggak? Enggak. Ini baru anorganik ya. Maunya sendoknya masing-masing. Sendoknya masing-masing ya. Jangan dicampur. Larut nih kan. Udah mulai larut. Ini agak larut. Ya. Ini Kayaknya juga sama. 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 Ini larut juga. Larut. Larut kan? Ini Kayak udah larut. larut kali ya. Ini Ini sama dengan ini. kemudian ini plus ini ya. Kenapa? Biar kita lihat dulu apakah dia nanti mengendap atau enggak.
Kan gitu. Berarti kita mau lihat proses pengendapan garam di sini ya. Iya. Ini kan nggak ada dia kan? Iya kan? Nggak ada apanya di situ. Dia kan hanya larut semua garam itu. Oh, artinya air. terlarut. Ya ini dia kan terjadi adanya endapan. Oh, inilah nampak endapan itu ya. Nah, dia lama-lama kan mengendap. Jadi ini untuk Ini garam dia sama, dia pun akan mengendapkan juga. cuman proses yang lebih cepat dengan anorganik gitu. Nah, kemudian ini kan dia kan nampak ada serbuknya pengendapan kan. Lama-lama dia akan mengendapkan dia. Itulah pemecahan garam itu. Iya kan? Dipecahkan garam. Kalau dia tanpa ini kan dia nggak terjadi pengendapan. Jadi dalam proses enzim itu, jadi nanti yang atas saja nanti diambil itu enzimnya. Jadi artinya ini yang bagian atas ini udah ini enzim lain ini. Iya. Enzim apa namanya? Hah? Enzim apa namanya sekarang? Itulah enzim namanya pemecahan garam itu. Memecahkan garam menjadi larutan. Pecah garam jadi. Bukankah dari larutan dipecahnya jadi garam? Ini kan tadi kan sudah larut. Nah, Sudah larut dia kan tidak nampak ini terjadinya pemecahannya. ya ya. Tapi setelah dikasihkan anorganik, inilah terjadi adanya endapan itu. Oke. Endapan ini apa sekarang isinya? Nah, Enzim. Itulah kalau dia menggunakan untuk enzim, dia akan mengendapkan yang terlarut, ya kan, menjadi endapan. Ini juga udah mulai larut ya? Iya. Jadi perbedaan organik dengan anorganik ini, ya kan? Dia itu inilah yang paling baik karena memecahkan dia lebih banyak dipecahannya daripada ini. Karena ada perbedaan tingginya itu, ya kan? Jadi serbuknya ini kan tadinya sedikit, di sini banyak. Oh, itulah hasil dipecahkan. Iya. Tapi kan kalau secara kasat mata kan nggak nampak. Ya, ya. Jadi sekarang ini serbuk apa ini? Garam itulah. Iya, garam itu yang dihaluskan, Iya. dihancurkan, inilah jadi apa? Ya, semacam busa-busa dia ya. Nah, substratnya itulah dia sebenarnya Hasil. melihat garam itu, enzimnya itu di situ bekerja. Berarti organik lah yang paling bagus untuk menghasilkan. Karena lebih banyak dia apanya kan? Iya, iya, iya. Endapannya ini. Ya. Artinya endapan ini kan semakin banyak dia itu kan berarti makin kecil partikelnya. Ya, ya. Partikelnya kan semakin kecil. Dibandingkan ini kan agak kasar. Ini lebih halus. Gitu. Jadi manfaatnya ini kemana ya? Hah? Manfaatnya. Ini sebenarnya kita mau coba ke ini untuk apa namanya? Untuk enzim KCl.
ya untuk melarutkan KCl, untuk pupuk ya kan. Pupuk ya. Nah, karena KCl itu kan sulit kadang-kadang Dilarutkan. atau dipecahkan kan gitu, agar lebih mudah diserap oleh tanaman. Iya. Makin halus makin. Iya. Arti ya betul. Ini memang nggak nampak dia kasih nata. Cuman Jadi ini tidak sekarang begitu terlarut, fungsi. terendap gak ini? Ada nggak terendap ini? Nggak ada, kan nggak terendap dia. Nampaknya itu kan. Ya karena warna garam bening, warna Ini air kan bening. warna bening. Ya kan karena memang warna pelarutnya pun bukan Ya bening. dikasih lah pelarut dia warna. Nggak juga, nggak Nggak nampak juga. dia. Oh gitu. Ini kan kita lihat endapannya. Iya kan ini kan garamnya warna putih, Iya. airnya bening, jadi nggak nampak awak menurutku. Iya, cuman kalau dikasih warna kuning itu belum tentu. Nggak ada juga endapan itu gitu Nggak ya. ada. Ini kan nampak dia. Pemecahan itu kan nampak. Betul. Mana yang lebih baik kan gitu kan. Udah ngerti aku. Ngerti ya? Nah, berarti ini perlu nggak kita teskan ke pupuk? Ya iya, sebenarnya fungsi garam pun tidak begitu fungsi. Hanya reaksi, kita melihat reaksi. Cuman kita kan mau melihat bagaimana KCl itu bereaksi untuk melarutkan KCl. Nah, sifat KCl dengan sifat garam sama rupanya. Ya KCl itu kan kalium klorida, sementara garam itu kan natrium NaCl. klorida, Iya. kan gitu. Oh, ada kemiripan gitu. Nah, Ya kau yakin yang pelarutmu bagus ini memang kalium. bekerjalah pada pupuk KCl. Iya. Makanya kita coba ya kan. Nggak Dapat ada. pengendapan KCl itu kan. Ya reaksi yang sama gini juga harusnya bisa kita coba kan ke pupuk. Sama, kalau dia KCl kan seperti ini nanti. Iya kan? Kalau kita larutkan dengan air, Ya, warnanya merah. ya Tapi setelah ini kan ada endapannya, oh gitu. mengendap dia. Ya mau ya maksudku kita cobakan juga ke KCl-nya. Nah, itu. Nggak ada pupuk KCl. Itu mana? Ya, Minta maksudku, dikit nah apa? Sama siapa? Suban. dari pecahnya. Iya kan? Kalau jadi terlarutnya seperti ini. Jadi terlarut ini bukankah Tapi kan dia tidak berfungsi. bukan loh kan tujuannya contoh ke tanaman. Iya. Jadi menurutmu mana lah yang lebih mudah diserap tanaman? Seandainya ini pupuk KCl. Yang Apa? lebih mudah diserap ya ini menggunakan enzim. Iya, Karena mana? sudah dipecahnya semakin halus dia, semakin ini, semakin mudah diserap sama tanaman. Nah itu nanti dilihat dari pH-nya. Iya kan, makanya kita menggunakan pH itu. Coba diukur. Ini bisa diukur, udah bisa diukur. Bisa. Jadi nanti bagaimana pH ini? Sekarang masukku udah bisa diukur Memang ini. sebenarnya ini pH-nya tinggi. Iya kan? Satu pula ke bawah. Ini dia kan begini. Coba ukur real. Ini nggak bisa diukur dulu ini. Ini bagaimana gelasnya? Ini aja dulu. Ini kadarnya 9 kurang 92. Ya pH-nya ya. Oke. Harus dilap dulu itu tisu. 9,190 90 ya. pH dari garam tanpa organik ya. Hmm. Anorganik tadi. Jadi 90 tadi 92 kan? Iya. Berarti turun. Iya kan? Iya. Ini organik sama anorganik. Turun kali 8,8. 8,8 kan?
Gitu. Berarti kesimpulannya yang bagus untuk digunakan ke aplikasi pupuk garam yang reaksi anorganik inilah, enzim anorganik. Sebenarnya kalau menurut apa, iya, ini sebenarnya garam ini kurang baik. Bukan loh, karena mau kita aplikasikan di sini enzim ini anorganik dan enzim organik, ya kan? Berarti anorganik inilah yang lebih bagus atau gimana? Ya sebenarnya anorganik ini ya bagus, 92 turun dia. Ini tadi 9,2 untuk garam air, anorganik 90, garam tambah organik 8,8. Berarti rendah dia untuk organik. Iya, cuman dia kan kalau menurutku ya, ini sebenarnya kurang bagus kalau untuk tanaman. Yang mana? Garam ini, kenapa? pH-nya ketinggian. Dia tidak menaikkan pH, tapi menurunkan pH. Seharusnya begitu dia naik, harusnya dia menaikkan, bukan menurunkan. Apa? Maksudnya? Contoh dia 92 tadinya garam ini harusnya naik menjadi 9,4 atau 9,4 ya. Tapi dia ternyata turun. Terus gitu. Kalau nanti dicobakan dia ke KCL, ya kan? Dia harus naik, jangan turun. KCL itu diuji real berapa? Diuji real dia 9 berapa? 0. 9 sama, yang sama dia 9,2. Berarti sama dengan garam ya? Cuman begitu kita kasih nanti ini Enzim. anorganik ini, dia bisa mencapai 10. Bagaimana mungkin? Tapi dengan garam aja dia kok 90. Iya, sementara itulah pengaruhnya itu berarti dia akan menaikkan pH tanah. Artinya dia akan menaik dan mudah diserap oleh tanaman. Itulah bedanya itu. Makanya garam ini kurang baik untuk tanaman. Kurang paham. Seperti fosfat itu. Bukan ini. Kalau kita kasih dia enzim anorganik ini, dia akan naik. Dia lama-lama akan naik menjadi hampir 9,4. Kan gitu. Sementara fosfat itu pH-nya itu hanya, kalau dia contoh ya, kalau dia CIRP itu dia kan hampir mendekati 7, 6, berapa kan? Tapi setelah dikasihkan pupuk enzim anorganik ini, dia bisa mencapai 9. Naik. Kan gitu. Sama seperti urea juga. Urea begitu dikasih enzim ini dia akan naik. Urea itu enzimnya pH-nya 9. Begitu kita kasih anorganik ini, dia bisa mencapai 9,4 sampai 10. Kan gitu. Berarti artinya ini bagus untuk tanaman, kan gitu kan. Ini kenapa dia turun, kan gitu. Sama itu kayak racun herbisida. Kalau kau dia menggunakan racun kontak, begitu kau kasih anorganik, dia akan naik. Tapi begitu kamu dikasih racun sistemik seperti Roundup, kasih enzim anorganik, dia akan turun. Mana yang dipilih? Kan gitu. Berarti racun sistemik itu tidak baik untuk tanaman. Kan gitu. Sementara racun kontak tadi
ya begitu kita aplikasikan dengan anorganik ini, enzim anorganik ini akan naik. Ngerti? Berarti enzim ini tidak berfungsi gitu. Dia hanya memecah aja. Kalau untuk tanaman ya. Nah, di sini kayak ada gambar apa ya? Apa namanya? Kayak ada gelembung ke atas. Apa ini? Nah, itu tandanya adanya Yang naik ke atas ini apa? Oksigen ah? bakteri lah. Bakterinya itu bekerja di situ. Yang naik ke atas ini bakteri gitu. Memecah dia. Dia langsung mengendapkan dia itu. Tapi kok susuknya makin turun ya? Iyalah, tapi kan dia pertama itulah bekerjanya enzim. Iya kan? Kalau kau tambahi terus dia sampai pH 10, dia tidak akan bergerak itu. Dia pertama dia gitu kita kasih enzim dia naik. Dia dipecahnya semua kan. Lama-lama dia turun. Kan gitu. Kan terus dia turun dia. Iya. Nah, itulah endapan itu ada. Sementara ini kan tanpa enzim ini nggak ada endapannya. Mana yang lebih baik, enzim organik apa enzim organik apa anorganik? Kan gitu. Lihat dari ininya aja kan udah nampak. Berapa banyak sih yang dipecahnya ini? Berapa banyak yang dipecahnya ini? Kan gitu. Berarti kan semakin kecil deh partikelnya ini dipecahkannya ini kan. Lebih halus lah, Lebih halus. organik. Itu yang mau dilihat itu. Faktor mengendapkannya ya. Bagaimana dengan air laut? Kan gitu. Apakah bisa nggak diendapkan dengan anorganik? Kan gitu. Iya. Kan sama itu. Iya. Ini air laut contoh. Iya. Lokasi ini kan mengendap ya, ada endapan. Gitu. Walaupun tidak murni garam, kan dominan garamnya dia, tapi kan enggak. Ini kan udah murni garam. Iya, cuman kan maksudnya bagaimana supaya garam ini bisa diendapkan? Kan gitu. Kalau hanya seperti ini nih dia, ini kan nggak ada endapnya. Nggak tahu kita kan. Jadi kalau kita ambil lah ini air yang di atas ini, apakah masih mengandung garam? Itulah perlu adanya uji ppm itu. ppm apa? Kalori itu berapa banyak sih kalorinya? Garam kalori. Nah, bisa Diukur gitu. kan gitu. Jadi makanya perlu kalori itu. Kalau dia hanya ini berapa kalorinya? Ini berapa kalorinya? Kalau ini nanti contoh dia 1000 kalorinya, ini mungkin sampai 1500 ataupun 2000. Kan gitu. Pada takaran yang sama. Nah, ini mungkin lebih besar lagi kan gitu kalorinya. Mungkin bisa aja 5000. Berarti air itu sudah terkandung kalori lah dia. Nah, karena enzim ini merubah itu, menambahkan. Jadi nggak ada pengukur kalori. Itulah yang udah pesan, belum ambil. Oke lah, oke.